Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian. Yang pertama, yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SMK Kesehatan Bina Tama Melati, yang kami hormati Bapak Ibu Guru, staf beserta Bapak Ibu Guru Wali kelas dari SMK Kesehatan Bina Tama Melati, yang kami cintai dan kami banggakan, adik-adik siswa SMK Kesehatan Bina Tama Melati. Tentunya pertama dan paling utama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita sekalian, sehingga pada kesempatan pagi yang cerah ini, pagi yang berbahagia ini, kita bisa bertemu bersama walaupun masih dalam kondisi daring, namun kami harap tidak mengurangi esensi kita berinteraksi. Oleh karenanya itu, dengan nikmat kesehatan, kesempatan dan juga kekuatan ini, marilah kita syukuri bersama. Setidaknya kita dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian yang kedua, tentu saja kami mohon maaf hadir di tengah-tengah adik-adik semuanya dalam rangka kegiatan kurikulum dari sekolahan SMK Kesehatan Bina Tama terkait dengan adanya kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS dari SMK Kesehatan Bina Tama ini dengan materi pendidikan dan penyuluhan tentang bidang lalu lintas. Namun sebelumnya, untuk mengawali kegiatan pertemuan pada pagi ini, kami akan memperkenalkan diri. Kami nama Suroto, pangkat Ajun Komisaris Polisi, jabatan Kanit Bimas Polsek Melati, yang pagi ini didampingi dengan Ibtu Handoko sebagai Panit 1 Unit Bimas Polsek Melati, hadir di tengah-tengah adik-adik. Nanti akan menyampaikan beberapa hal terkait dengan masalah penyuluhan bidang lalu lintas. Namun sebelumnya kami mengajak kepada adik-adik, kepada para Bapak Ibu Guru termasuk Ibu Kepala Sekolah, mari kita tetap semangat walaupun kita masih di tengah-tengah pandemi COVID. Yang dulu kita kenal awal-awalnya ada PSBB, penerapan pembatasan sosial berskala besar, kemudian ada PPKM mikro, sekarang ada PPKM darurat, di mana adanya PPKM darurat ini dilihat, dinilai, dievaluasi bahwa penyebaran COVID di tahun ini, di saat ini sudah semakin tinggi. Oleh karenanya kami tetap mengajak kepada adik-adik semuanya, mari kita tetap patuh untuk menerapkan protokol kesehatan dengan 5M, memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan sesering mungkin, menghindari kerumunan, dan kurangi mobilitas. Oleh karenanya mungkin dengan kiat itu, kita semuanya, adik-adik semua berserta keluarga, tetap dalam kondisi sehat dan sehat, walaupun di tengah-tengah pandemi COVID yang masih berlangsung saat ini. Adik-adik sekalian, tentunya nanti akan kami sampaikan tentang masalah penyuluhan bidang lalu lintas dengan keterbatasan waktu. Tentunya nanti apabila mau adik-adik lebih lengkap, nanti untuk materi sudah kami sampaikan kepada Ibu Guru, nanti bisa mengambil manfaatnya atau teksnya ini nanti kepada Bapak Ibu Guru. Hanya nanti kami perlu jelaskan sedikit demi sedikit, tentunya nanti tidak bisa sampai dengan penuh. Apabila nanti adik-adik mau menghendaki penuh untuk masalah pengenalan penyuluhan lalu lintas, bisa datang ke unit Bimas Polsek Melati atau Satlantas Polres Sleman. Adik-adik tentunya mengingat waktu dan mungkin terbatasnya waktu, kita terus aja langsung menuju ke materi sambil apa yang kami sampaikan, karena tadi disampaikan oleh Ibu Guru atau panitia nanti ada salah satu pertanyaan, monggo apa yang kami sampaikan nanti mungkin ada salah satu yang kami pertanyakan, adik-adik nanti bisa mempersiapkan jawabannya. Adik-adik, tentu saja kami juga mengucapkan selamat pada saat ini untuk kelas 10 siswa baru. Tentunya ada beberapa siswa yang telah diterima, kami ucapkan selamat. Dengan diterimanya adik-adik ini, tentu saja nanti akan menambah mobilitas bidang lalu lintas di wilayah Melati pada khususnya, wilayah Sleman pada umumnya. Karena apa? Nanti setelah kita melaksanakan belajar mengajar sesuai seperti apa yang dulu kita laksanakan, atau setelah selesai daring, tentunya adik-adik akan
bersentuhan dengan masalah lalu lintas karena dari rumah sampai sekolahan, dari sekolahan sampai dengan rumah tentunya akan menggunakan lalu lintas sebagai jalur transportasi adik-adik sekalian. Tentu saja dengan kehadiran adik-adik, mungkin ada berapa siswa ya Bu ya? Yang baru? Nah, dengan hadirnya 99 siswa yang baru, tentunya nanti akan menambah rame wilayah Sleman ini khususnya masalah lalu lintas. Perlu adik-adik ketahui bahwa masalah lalu lintas adalah merupakan hal yang menjadi perhatian pemerintah karena saat ini semakin hari semakin ke depan arus lalu lintas tidak semakin surut namun justru semakin bertambah. Kita lihat bersama-sama adanya kendaraan penambahan yang sekian hari tetap bertambah namun lalu lintas atau jalan ruas yang ada tidak ada penambahan pelebaran atau mungkin penambahan jalur baru. Oleh karenanya dengan jalur yang sudah ada ini mari kita manfaatkan, mari kita pergunakan untuk mobilisasi dari rumah ke sekolahan dan sebaliknya dengan yang sebaik-baiknya. Adik-adik tentunya nanti dalam berlalu lintas harus mengetahui tentang etika lalu lintas. Nah, namanya etika itu adalah kesopanan atau sopan santun. Sopan santun apapun memang harus kita terapkan di dalam kegiatan apapun. Umpamanya adik-adik bertamu ke suatu orang yang kita tuju, tentunya juga ada etikanya. Sebelum masuk mungkin adik-adik ketok pintu, kula nuwun, assalamualaikum, langsung diterima oleh pemilik rumah. Belum duduk, sebelum diperintahkan duduk, setelah duduk mungkin menyampaikan permohonan maaf sudah mengganggu waktu, kemudian adik-adik mungkin menyampaikan apa yang menjadi permasalahan dan diterima oleh dimohon pamit. Demikian pula terkait dengan masalah lalu lintas, itu harus ada etika dan sopan santun berlalu lintas. Sudah saya sampaikan, arti dari etika adalah kesopanan atau sopan santun, sedangkan lalu lintas adalah merupakan gerak pindah orang atau barang atau benda dari satu tempat ke tempat yang lain. Jadi lalu lintas itu merupakan gerak pindah dari sini sampai ke sana, dari sana sampai ke sana. Itulah namanya gerak lalu lintas, kepindahan lalu lintas. Kalau disambung, etika lalu lintas adalah kesopanan atau sopan santun gerak pindah orang, barang, benda dari tempat satu ke tempat yang lain. Untuk pindahnya kedua mana, Mbak? Ini saya. Ini aja ya. Sudah mana? Lanjut adik-adik, setelah nanti dari 99 siswa akan menambah kuota atau kepadatan arus lalu lintas, tentunya adik-adik tetap harus berwaspada, berhati-hati dalam berlalu lintas. Karena dengan kekurangan hati-hati adik-adik, kekurangan hati-hati pada pengemudi tentunya akan menyebabkan adanya suatu kecelakaan lalu lintas. Lah kenapa orang kok dijadikan sebagai faktor penyebab jadinya laka lantas atau kecelakaan lalu? Ada 4. Ada faktor pengemudi, ada faktor kendaraan, ada faktor jalan, dan ada faktor cuaca. Nah, bagaimana orang kok termasuk faktor penyebab kecelakaan? Tentunya ada hal-hal yang perlu kita perhatikan, ada hal-hal yang perlu adik laksanakan. Apa itu? Tentunya adik-adik harus tetap disiplin, karena dengan tidak disiplin, dengan tidak tertib dalam berlalu lintas akan mengakibatkan kecelakaan lalu lintas. Misalnya tidak disiplin itu apa? Mungkin adik-adik mungkin melanggar marka, mungkin melanggar traffic light, mungkin ngebut. Nah, itulah faktor manusia sebagai penyebab kecelakaan lalu lintas. Kemudian faktor manusia yang kedua adalah emosional atau tidak sabar. Nah, mungkin adik-adik pada saat itu karena berangkatnya sudah agak mepet, harus sampai sekolah jam sekian, terlambat tidak boleh masuk, akhirnya adik-adik menerobos lampu merah atau mungkin kuning terus bablas. Akhirnya adik-adik dalam hatinya merasa emosi. Nah, dengan emosional itu
pun akhirnya kecelakaan lalu lintas. Konsentrasi dengan sebaik-baiknya. Mungkin pada saat berangkat mengendarai sepeda motor sambil main HP, sambil ngobrol dengan teman, sambil tengok-tengok yang ada manfaatnya. Itulah merupakan daya konsentrasi yang kurang bagi adik-adik dalam mengemudikan sepeda motor. Kemudian kurang terampil, maksudnya kurang terampil itu mungkin belum mahir dalam melaksanakan mengendarai sepeda motor, yaitu termasuk salah satu faktor dari orang penyebab kecelakaan lalu lintas. Selanjutnya juga ngantuk atau lelah. Mungkin adik-adik besok pagi harus masuk jam 0, berangkat harus lebih awal, namun adik-adik malamnya bergadang sampai malam sehingga kurang tidur, berangkat sambil ngantuk. Nah, dengan ngantuk itu akhirnya akan lengah dalam mengendarai sepeda motor, akan menjadikan suatu faktor penyebab kecelakaan. Kemudian yang selanjutnya faktor manusia bisa menyebabkan lalu lintas, mungkin karena faktor obat atau miras, obat terlarang tentunya, mabuk. Nah, ini istilah mabuk. Adik-adik bisa ketahui banyak kecelakaan yang mungkin disebabkan oleh orang di jalan karena pengaruh dari minuman keras. Kami bermohon kepada adik-adik tentunya biar adik-adik selamat dari berangkat sampai pulang, dari sekolah sampai rumah tetap selamat, tetap hindari dari masalah miras. Jangan sampai melaksanakan kegiatan itu yang akan mengakibatkan mabuk, karena kalau sudah mabuk itu akan hilang ingatan, hilang konsentrasi, hilang kepiawaian dalam menggunakan kendaraan, sehingga akan berakibat menjadi kecelakaan lalu lintas. Kemudian faktor yang kedua adalah faktor kendaraan. Kenapa kendaraan bisa disebut sebagai faktor penyebab kecelakaan? Mungkin kendaraan itu sudah tidak layak untuk berjalan. Mungkin ada ban pecah, ban gembos, rem lampu tidak berfungsi, dan lain-lainnya. Sebagai contoh, mungkin ban gembos adik-adik tidak kontrol pada saat berangkat, padahal banyak gembos, sampai di jalan oleng. Nah, itu akan juga mengurangi konsentrasi dalam mengendarai sepeda motor. Kemudian mungkin lampu, entah itu lampu depan, entah itu lampu rating, atau lampu sen yang tidak berfungsi. Padahal dalam kendaraan akan belok kanan, akan belok kiri. Nah, dengan lampu rating yang tidak berfungsi, adik-adik tinggal mau belok kanan langsung belok kanan, itu tentunya akan membahayakan pengendara sepeda motor atau kendaraan lain yang ada di belakangnya maupun yang ada di depannya. Nah, oleh karenanya adik-adik nanti sebelum berangkat silahkan cek and recheck kondisi kendaraan, apakah dalam kondisi layak jalan, apakah bannya juga sudah sesuai standar, remnya makan, lampunya berfungsi, dan lain-lainnya harus cek and recheck sebelumnya, supaya nanti di jalan tidak akan menjadi penyebab kecelakaan dari masalah kendaraan. Kemudian faktor penyebab kecelakaan yang ketiga adalah faktor jalan. Mungkin karena jalan sempit, karena mungkin jalan bergelombang, atau mungkin jalan tikungan, tanjakan maupun turunan. Itu kalau kurang hati-hati juga bisa menyebabkan kecelakaan lalu lintas yang disebabkan dari faktor jalan. Kemudian faktor yang keempat adalah faktor cuaca. Mungkin adik-adik sudah mengetahui mengendarai sepeda motor itu belum tentu cuacanya cerah, terang, tidak hujan, itu tentunya tidak. Jadi faktor cuaca disebabkan karena hujan, karena licin, dan karena berkabut. Nah, selanjutnya adik-adik perlu kita sampaikan supaya kita mengetahui pada saat jalan itu belum tentu kita lancar, belum tentu kita tanpa kendala, namun kita tidak tahu yang namanya kecelakaan itu tidak memandang waktu dan tempat dan kondisi. Makanya saya himbau kepada adik-adik, dan saya harap adik-adik tidak terjadi hal ini. Hanya saja suatu ketika kok terjadi kecelakaan. Nah, adik-adik apa tindakannya pada saat terjadi kecelakaan terhadap diri sendiri? Tentunya yang pertama, adik-adik jangan panik dan emosi. Maksudnya seandainya terjadi benturan blok, adik-adik jangan terus berdiri, terus emosi, memusuhi lawan adik-adik. Jangan, terus bersikap tenang. Namun demikian, bagaimana upayanya adik-adik bisa segera menyelamatkan diri. Jadi pertama, jangan panik dan jangan emosi. Kemudian yang kedua, bersikap tenang dan waspada. Maksudnya tenang itu begitu kecelakaan, kita
umpamanya sadar, kalau tidak sadar kan akan ditolong oleh orang. Kalau pada saat sadar tentunya kita melihat kanan, kiri, depan, belakang. Kalau aman tentunya kita segera menempatkan posisi di tepi jalan yang lebih aman. Masalah kendaraan nanti mungkin orang yang lewat akan menghindari jalan itu, menghindari kendaraan itu, dan tentunya akan menolong adik-adik untuk dipinggirkan. Kemudian tindakan apa apabila adik-adik kok menemui atau menjadi korban kecelakaan? Jangan menyalahkan orang lain. Jadi seandainya ada lawan adik-adik dalam kecelakaan, adik-adik tidak boleh terus menuduh kepada pihak lawan, kamu yang salah, kamu yang luput, kamu yang keliru. Tidak boleh. Tidak boleh. Ya, karena apa? Karena kalau nanti jadi proses berkas acara kecelakaan lalu lintas, itu yang akan menentukan salah dan benar adalah bapak atau ibu hakim di pengadilan. Jadi kita tidak boleh menyalahkan lawan kita. Kemudian tindakan kita apabila kita terlibat dalam kecelakaan, apa yang keempat? Jangan melarikan diri. Dan apabila ada korban, segera menolong ke rumah sakit atau minta tolong orang yang terdekat untuk membawa ke rumah sakit. Karena apa? Adik-adik umpama kecelakaan, ada lawan, adik-adik terus melarikan diri, itu nanti permasalahannya akan menjadi lain. Judulnya nanti kecelakaan melarikan diri. Tidak boleh. Harus menolong. Karena apa? Karena kita orang barat atau orang timur, tentunya ada timur harus kita laksanakan. Saling tolong menolong. Kemudian bagaimana yang keempat, apabila terjadi kecelakaan terhadap kita, kita segera melapor ke pos polisi terdekat. Bisa melalui telepon 110, nantinya kantor polisi terdekat akan segera mendatangi lokasi kejadian kecelakaan adik-adik. Nah, selanjutnya sebagaimana adik-adik sebagai pengendara sepeda motor, atau mungkin nanti kalau sudah mempunyai SIM A akan sebagai pengemudi mobil, ada tata cara berlalu lintas sebagaimana pasal 105 Undang-Undang Lalu Lintas Angkutan Jalan nomor 22 tahun 2009. Setiap orang yang menggunakan jalan wajib, mempunyai kewajiban. Setiap orang yang menggunakan jalan wajib, satu, harus berperilaku tertib. Berperilaku tertib tentunya satu, tertib diri pribadi, disiapkan kondisi fisiknya, terus disiapkan kesiapan untuk mengendarai sepeda motor, terus juga kesiapan surat menyurat, itu harus disiapkan. Kemudian juga ditertibkan apa yang menjadi kendaraan layak atau tidak tadi, mungkin ada kelengkapan kendaraan, bannya bagaimana, sennya bagaimana, remnya bagaimana, itu kita harus tertib, harus kita cek and recheck. Itulah sebagai tata cara berlalu lintas yang baik. Kemudian mencegah hal-hal yang dapat merintangi atau membahayakan keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, sehingga adik-adik dalam berlalu lintas tidak boleh merintangi pejalan kaki lainnya. Mungkin adik-adik ada di depan, di belakangnya banyak, adik-adik zigzag kanan kiri itu sudah termasuk menghalangi pengendara jalan yang lainnya, itu tidak boleh. Nah, kemudian kewajiban sebagai pengendara sepeda motor atau pengemudi roda 4 disebutkan dalam pasal 106 Undang-Undang Lalu Lintas Angkutan Jalan nomor 22 tahun 2009. Apa yang menjadi kewajiban kita sebagai pengendara sepeda motor atau pengemudi mobil? Yang pertama tentunya saya atau penjenengan atau adik-adik wajib mengemudikan kendaraan bermotor dengan wajar dan penuh konsentrasi. Nah, wajib mengemudikan sepeda motor dengan wajar dan penuh konsentrasi. Selanjutnya, wajib mengutamakan keselamatan pejalan kaki dan pesepeda. Mungkin adik-adik nanti kalau datang ke sekolah ini menggunakan sepeda motor, tentunya adik-adik harus mengutamakan pejalan kaki dan pesepeda motor. Karena apa? Karena kecepatannya lebih rendah daripada adik-adik sekalian. Tentu saja pejalan kaki dan bersepeda kecepatannya lebih lambat daripada adik-adik menggunakan sepeda motor. Kemudian wajib mematuhi ketentuan tentang persyaratan teknis layak jalan. Tadi sudah saya sebutkan,
teknis laik jalan kendaraannya bagaimana, kelengkapannya bagaimana, nah itu harus kita patuhi. Seandainya ratingnya mati, segera minta Pak dibengkelke, Pak didandake gitu nggih. Ya. Terus kewajiban yang keempat adalah mematuhi ketentuan sebagai berikut. Harus mematuhi rambu perintah atau rambu larangan. Nanti ada di belakang dalam slide yang nanti akan kami tinggal di sekolah ini, nanti bisa penjenengan adik melihat rambu perintah itu apa. Oh, rambu perintah itu warnanya ini. Terus rambu larangan ini apa? Oh, warna dasarnya kuning, merah. Terus rambu petunjuk itu bagaimana, ada nanti di slide yang paling belakang. Kemudian wajib mematuhi ketentuan marka jalan. Nah, marka jalan yang dimaksud marka jalan itu garis tengah yang ada di jalan raya. Ada garis potong-potong putih, ada garis lurus putih. Nah, apa yang kita wajib patuhi? Seandainya adik-adik nanti di tengah jalan mendapatkan marka jalan di garis tengah warna putih lurus tidak terputus, itu berarti adik-adik tidak boleh berbalik arah menuju jalan yang dari arah lawan, tidak boleh, karena garis lurus itu selayaknya sebagai benteng yang tinggi, tidak boleh seorang pun menerobos. Kecuali kalau marka jalannya itu potong-potong, itu adik boleh mengambil arus yang berlawanan namun tetap memperhatikan keselamatan orang lain. Kemudian yang ketiga, wajib mematuhi pemberi isyarat lalu lintas. Yang dimaksud pemberi isyarat lalu lintas adalah traffic light, di mana traffic light akan mengatur secara otomatis warna hijau, kuning, dan merah. Bagaimana pada saat merah? Tentunya harus kita patuh berhenti. Bagaimana pada saat warna hijau? Tentunya kita patuh untuk berjalan. Bagaimana pada saat warna kuning? Kita harus hati-hati untuk menuju berhenti. Jangan sampai warna kuning sudah hampir habis, adik-adik malah terus tancap gas. Nah, nanti akan berbenturan dengan arah lawan. Terus wajib mematuhi ketentuan gerakan lalu lintas. Yang dimaksud gerakan lalu lintas adalah petugas polisi yang sedang mengatur jalan pada saat itu, karena di situ tidak ada tempat alat pengatur arus lalu lintas. Mungkin ada di persimpangan yang tidak ada traffic light-nya, ada Pak polisi mengatur di situ. Pada saat ada aba-aba stop dari belakang, mungkin adik-adik karena dari arah belakang tentunya harus berhenti. Mungkin stop dari arah depan, karena adik-adik dari arah depan Pak polisi juga harus berhenti. Nanti menunggu pengaturan selanjutnya pada saat akan dijalankan dari arah depan, dari arah belakang, dari arah kanan maupun kiri dari petugas lalu lintas. Kemudian adik-adik juga harus mematuhi ketentuan berhenti dan parkir. Ketentuan berhenti mungkin adik-adik sering ketemu pada saat bonceng bapak ibu pada saat bepergian melintasi di traffic light. Pada traffic light itu sebelumnya ada tanda garis lurus untuk berhenti. Nah, itulah adik-adik tidak boleh melebihi garis lurus itu. Garis melintang itu tidak boleh, karena itu merupakan tanda berhenti pada saat itu. Kemudian tanda larangan parkir, mungkin adik-adik mungkin mendekat dengan tempat-tempat keramaian yang mungkin ada tanda larangan parkir, tanda merah gini, terus P parkir, itu adik-adik tidak boleh parkir di situ. Berarti saya harus parkir di tempat yang lainnya. Kemudian wajib mematuhi ketentuan peringatan dengan bunyi dan sirine. Nah, pada saat nanti adik-adik berlalu lintas mungkin ke arah barat, kebetulan kok dari arah barat ada kendaraan yang dengan bunyi sirine, entah itu pemadam kebakaran, entah itu ambulan, entah itu pengawalan protokoler. Nah, adik-adik harus memberikan kesempatan kepada pengguna jalan itu. Dengan bagaimana caranya? Adik-adik tentunya menepi, mengambil jalan lebih pinggir. Jadi memberikan kesempatan ini tadi, memprioritaskan. Demikian pula apabila datang dari depan, adik-adik juga tidak boleh menghalangi. Adik-adik juga harus mengambil jalan yang paling kiri atau menepi, biar dari arah lawan yang menggunakan kendaraan untuk diberi kesempatan itu melaju dengan lancar. Nah, kemudian juga wajib mematuhi kecepatan batas maksimal.
Nah, kecepatan batas maksimal itu biasanya ada rambu-rambu, umpama 40 km per jam, terus 60 km per jam. Itu adik-adik harus memati. Oh, berarti saya di sini sepanjang setelah rambu ini saya harus mengurangi kecepatan. Kecepatan maksimal hanya 40 atau 60. Nah, harapan kami adik-adik nanti pada saat berangkat dan pulang ke sekolah maupun kegiatan mau kemanapun mengendarai sepeda motor, saya mohon untuk tidak terlalu cepat. Karena apabila adik-adik mengendarai sepeda motor dengan kecepatan 60%, itu tentunya adik-adik tingkat keselamatannya tinggal 40%. Apabila adik-adik dengan kecepatan 70 km per jam, otomatis keselamatan, keamanan adik-adik tinggal 30%. Apalagi kalau mencapai 90, 100, itu keselamatan adik-adik 0. Oleh karenanya, monggo nanti diperhatikan tingkat kecepatan adik-adik disesuaikan dengan kondisi masing-masing. Oh, saya mampunya naik kendaraan hanya dengan kecepatan 50, 60, 70 sudah terlalu cepat. Lah, monggo adik-adik nanti bisa istilahnya naker kekuatan pun sendiri, naker kemampuan sendiri. Jangan melebihi dengan kecepatan yang diharapkan. Sekali lagi, lebih cepat itu justru keamanannya lebih kurang. Nah, kemudian adik-adik, bagaimana nanti suatu ketika adik-adik melintas di jalan raya kok ada kegiatan Pak Polisi mengadakan pemeriksaan kendaraan? Nah, adik-adik saya mohon jangan panik, jangan was-was. Apalagi karena belum mempunyai SIM, lupa tidak bawa STNK, adik-adik terus panik. Begitu kelihatan ada Pak Polisi langsung putar balik. Nah, itu malah justru akan menyebabkan kecelakaan apabila di belakang adik-adik ada pengendara sepeda motor yang sedang melaju. Nah, malah adik-adik akan mengakibatkan sebagai penyebab kecelakaan lalu lintas. Oleh karenanya, pada saat ada pemeriksaan kendaraan, adik-adik harus tenang, tidak usah grogi, sampaikan apa adanya. Tentunya nanti dalam pemeriksaan kendaraan akan ditanyakan STNK, akan ditanyakan STCK. STCK itu apa Pak Polisi? Surat tanda coba kendaraan. Di mana kendaraan baru yang baru keluar dari toko, platnya masih pakai plat putih tulisan merah. Itulah namanya surat tanda coba kendaraan. Jangan sampai nanti adik-adik sebagai siswa baru, sudah 17 tahun, sudah memiliki SIM, dibelikan motor baru sama bapak untuk bersekolah, karena masih STCK adik-adik, terus wah aku belum bawa STNK, padahal itu sudah sebagai pengganti STNK, karena itu juga sudah resmi dikeluarkan dari kepolisian. Kemudian tentunya akan ditanyakan SIM, surat izin mengemudi. Sudah punyakah saya? Nah, tentunya nanti ada persyaratan bagaimana untuk mendapatkan SIM. Tentunya kalau sudah mempunyai SIM, membawa STNK, terus mungkin kelengkapannya lengkap, adik-adik sudah ada ketenangan dalam melaksanakan kegiatan berlalu lintas. Kemudian tanda bukti lain yang sah, mungkin kalau sepeda motor atau mobil pickup utamanya tentunya akan ada tes uji kelaikan kendaraan. Namun kalau pakai sepeda motor cukup nanti menunjukkan SIM, STNK atau STCK dan dilengkapi dengan spion 2, jangan hanya spion 1, karena manfaat spion 2 itu yang kanan bisa melihat dari kanan agak melebar ke kanan, yang kiri bisa melihat kiri yang melebar ke kiri. Tentunya akan belok kanan, belok kiri melihat dengan spion itu. Nah, selanjutnya pada saat setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor roda 4 atau lebih, nah, mungkin manakala adik-adik karena belum bisa mengendarai sepeda motor, akhirnya diantar oleh bapak atau ibunya dengan kendaraan mobil atau roda 4. Nah, penjenengan berada di samping kiri sopir itu wajib juga menggunakan sabuk pengaman, termasuk sang pengemudinya. Jadi umpamanya nanti adik-adik mau berangkat diantar orang tua pakai mobil, bapak belum sabuk pengamannya digunakan, adik wajib memberikan informasi kepada bapak, Pak, mari sabuk pengamannya dipakai dulu. Nah, selanjutnya setiap orang yang mengemudikan kendaraan nomor roda 4 atau lebih, nah itu tentunya bagaimana nanti ada aturannya. Maka dari itu hanya
kami sampaikan dan menghimbau, karena mungkin adik-adik baru diizinkan menggunakan kendaraan roda 2, tentunya mari kita siapkan diri kita, mari kita siapkan kendaraan kita, mari kita patuhi aturan kita. Namun apabila adik-adik nanti menggunakan sepeda kayuh atau sepeda ontel yang berarti bukan sepeda motor, nanti juga adik-adik ada kewajibannya. Jadi bukan sepeda motor mobil, namun sepeda motor, sepeda ontel atau sepeda kayuh pun ada aturannya. Hal-hal apa pada saat adik-adik mengemudikan sepeda kayuh di jalan raya? Tentunya ada yang harus diperhatikan. Pertama, adik-adik harus menempatkan di sisi sebelah paling kiri dari kendaraan yang lainnya, paling pinggir. Terus lagi harus bagaimana? Tidak dibenarkan berjajar ke samping lebih dari 2, cukup 2 saja. Terus dilarang bergantung pada kendaraan bermotor yang sedang berjalan. Mungkin temannya pakai motor terus gandeng, diseret gini biar cepetnya bareng, tidak boleh. Jadi dilarang bergantung pada kendaraan bermotor yang sedang berjalan. Kemudian dilarang membawa beban yang lebih dari ketentuan, mungkin membawa kayu panjang memalang, akhirnya menghalangi pengendara yang lain, juga tidak diperbolehkan. Pada malam hari harus menyalakan lampu walaupun hanya sepeda motor. Nah, itu adik-adik yang perlu dipahami. Sekali lagi, pada saat akan mengemudikan sepeda motor, adik-adik harus siap diri, siap kendaraan, kemudian harus siap patuh berlalu lintas. Seandainya adik-adik harus berbelok kanan, berbelok kiri, tentunya harus sen atau rating dan juga melihat di belakang. Seandainya adik-adik akan menyeberang jalan, tentunya harus melewati zebra cross yang sudah dipersiapkan. Lah bagaimana kalau melewati jalan yang tidak ada zebra crossnya? Adik-adik tentunya sebelum menyeberang menengok kanan, menengok kiri, aman kanan, aman kiri, baru menyeberang. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan karena keterbatasan waktu. Mungkin nanti adik-adik bisa mendalami tentang hal-hal masalah sopan santun berlalu lintas, nanti silahkan minta ke Bapak Ibu Guru karena materi ini sudah kami tinggal. Dan nanti bagaimana memahami masalah tertib berlalu lintas, tentang rambu-rambu dan tentang marka jalan nanti ada di sini semuanya. Nanti bisa berhubungan dengan Bapak Ibu Guru. Namun kalau adik-adik kepingin bertatap muka langsung dengan kami menanyakan masalah lalu lintas, monggo kami membuka lebar adik-adik pada jam kerja. Suatu ketika saya ada di kantor menanyakan masalah, Pak, saya bagaimana tentang hal kecelakaan lalu lintas, masalah hal berlalu lintas, nanti kami terima. Dan seandainya lebih jelasnya nanti silahkan datang ke Polres Sleman bagian Satlantas Polres Sleman. Adik-adik yang kami cintai dan kami banggakan, tentu saja tadi diawali dari pengambil acara MC kita tadi disampaikan agar dipersiapkan jawaban karena nanti ada kuis, dan harapan kami kuis ini nanti dilombakan, siapa cepat siapa dapat nanti tentunya akan mendapat mungkin istilahnya kenang-kenangan, bukan hadiah ya, kenang-kenangan dari Bapak Ibu Guru. Monggo ditulis, dipersiapkan yang menjadi pertanyaan saya. Siap toh, Dek? Siap? Ya, pertanyaannya kalau Mas Dukul pertinyi-inyi. Nah, adik-adik, sekarang saya bertanya. Sebagai contoh, adik-adik bukan sebagai pengendara sepeda motor atau mobil. Adik-adik bukan sebagai pengendara sepeda motor atau mobil. Namun adik-adik sebagai pengendara sepeda kayuh atau sepeda ontel yang dipedal gini. Ya. Nah, hal-hal apa yang perlu diperhatikan pada saat adik-adik mengendarai sepeda ontel? Pertanyaannya, hal-hal apa yang perlu diperhatikan pada saat adik-adik mengendarai sepeda ontel? Monggo jawabannya ditunggu. Mungkin itu, terima kasih atas kebersamaannya. Mohon maaf dalam penyampaian maraton terlalu cepat sehingga kurang jelas karena kami buru-buru dengan batasan waktu. Kami mohon maaf, kami akhiri. Selamat belajar dan juga patuhi aturan yang ada di sekolah.
sekolahan ini, karena apapun yang terjadi adik-adik nanti setelah bersekolah di sini ibaratnya pohon kepel buahnya di pohon. Adik-adik harus menyatu dengan sekolahan ini, tentunya adik-adik harus patuh dan taat kepada tata tertib sekolahan. Sekali lagi, semoga sukses, hindari narkoba, hindari miras, jangan membentuk geng di sekolahan ini yang akan berefek jelek. Tentunya adik-adik sehat dan tetap sehat. Kalau adik-adik nanti sudah lulus dari SMK Kesehatan Bina Tama, sudah mahir, ada pepatah di sekolahan, ojo kuminter, mundak geblinger, ojo cidro, mundak ciloko. Semangat, sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.